Perkenalkan, saya Arka Dewasana. Saya merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Jember yang memiliki minat besar terhadap analisis bisnis, keuangan, dan juga strategi pengembangan bisnis dalam suatu perusahaan. Poin pertama yaitu mengenai profil diri saya. Selama berkuliah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan untuk membiasakan diri bekerja secara kelompok dan juga kerja secara terstruktur. Meskipun saya memiliki latar belakang ilmu sosial, saya sangat tertarik untuk memperkuat dan memperdalam ilmu saya dalam analisis bisnis, teknologi, dan juga data. Hal tersebut dikarenakan saya melihat bahwa transformasi digital merupakan salah satu fondasi dalam pengembangan suatu perusahaan di era modern ini. Hal tersebut juga merupakan peluang karir bagi saya. Itulah mengapa setelah lulus saya fokus untuk menekuni untuk analisis bisnis, memahami keuangan, dan juga memperbanyak tools yang dapat saya gunakan untuk menunjang dan membantu analisis bisnis. Poin kedua yaitu motivasi dan juga komitmen saya mengikuti program. Motivasi terbesar saya ikut program magang dengan Telkom adalah karena saya bisa mendapatkan pengalaman secara langsung dari perusahaan yang saya inginkan untuk berkarir. Saya ingin mengetahui bagaimana tim business development bekerja. Saya ingin mengetahui bagaimana cara mereka melakukan perancangan strategi, melakukan riset pasar, menjalin partnership, hingga mengembangkan solusi digital yang berimpact nyata terhadap perusahaan. Bagi saya, program magang dari Telkom tidak hanya untuk menambah pengalaman saya saja, tetapi juga untuk membangun karir saya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, terus belajar, dan juga berkontribusi secara maksimal apabila diberikan kesempatan untuk bergabung. Poin ketiga yaitu kegiatan dan rutinitas saya saat ini. Saya memulai hari dengan bangun jam 4 pagi untuk melakukan ibadah subuh terlebih dahulu, kemudian saya lanjutkan dengan jogging ringan sembari mencari makanan. Setelahnya saya mulai melakukan riset lowongan pekerjaan yang sesuai dengan requirement yang saya kuasai. Ketika saya menemukan lowongan pekerjaan dengan requirement yang tidak saya kuasai, saya akan mencatat hal tersebut, dan apabila jika requirement tersebut dapat saya pelajari, saya akan mempelajarinya di malam hari. Di siang hari, saya mengambil waktu 60-90 menit untuk merefresh diri dengan bermain game ataupun menonton video YouTube agar mencegah kejenuhan dalam rutinitas saya. Kemudian di sore hari saya juga meluangkan waktu untuk bermain basket, di mana selain menjaga kebugaran, basket juga merupakan salah satu booster saya untuk melanjutkan rutinitas saya pada hari itu. Pada malam hari, saya mempelajari skill yang belum sepenuhnya saya kuasai namun cukup relevan dengan lowongan pekerjaan yang saya inginkan. Skill tersebut seperti tools analisis, teknik riset bisnis, ataupun pembuatan dummy portofolio yang baru untuk pengembangan CV saya. Sebelum tidur, saya membiasakan diri untuk membaca berita ekonomi global, kripto, saham, dan juga beberapa berita perusahaan yang menarik. Selain karena ketertarikan saya, hal tersebut juga bisa saya jadikan referensi untuk pembuatan dan risk portofolio saya selanjutnya demi pengembangan CV saya. Motivasi harian saya sebelum tidur adalah saya selalu ingin lebih baik daripada saya yang kemarin. Jadi saya besok harus lebih baik daripada saya yang sekarang. Poin keempat yaitu adalah salah satu proyek menarik yang pernah saya kerjakan. Saya pernah mengerjakan proyek kolaborasi antara ISEC in Universitas Jember dengan kafe lokal yaitu Ruang.co, di mana dalam proyek tersebut saya bertujuan untuk mengembangkan coworking space bagi anggota ISEC dan juga meningkatkan brand exposure dari kafe tersebut. Dalam proyek tersebut, saya berperan sebagai staf dari tim business development ISEC in Universitas Jember, di mana saya melakukan penyusunan proposal, melakukan pitching, dan juga negosiasi dengan owner dari kafe lokal tersebut. Proyek tersebut berdurasi sekitar 3 mingguan, dari mulai riset sampai finalisasi. Dan terdapat beberapa tahapan yang saya kerjakan, seperti melakukan riset kebutuhan dan juga potensi kolaborasi, menyusun proposal yang berisikan benefit, kebutuhan dan juga value proposition, melakukan pitching offline bersama owner cafe, melakukan negosiasi dengan owner cafe mengenai benefit,
dan juga ketentuan dari coworking space dengan diskonnya. Dan yang kelima adalah melakukan finalisasi penyusunan agreement untuk kedua belah pihak. Dalam proyek tersebut terdapat kendala di mana kedua belah pihak mengalami perbedaan ekspektasi tentang benefit yang didapatkan. Saya mengatasinya dengan mensimulasikan secara sederhana di mana potensi traffic cafe yang bisa naik, value jangka panjang antara kedua belah pihak, dan juga diskon bersyarat. Pada akhirnya kedua belah pihak menemukan titik tengah yang saling menguntungkan. Hasil akhirnya yaitu Isaac mendapatkan coworking space-nya, Isaac juga dapat mendapatkan diskon sebesar 20% dengan akumulasi pembelian sebesar 80.000, dan Isaac mendapatkan izin resmi untuk memajang merchandise-nya dalam cafe tersebut untuk mendapatkan brand exposure. Dalam proyek tersebut saya merasa sangat bangga karena dapat langsung belajar tentang proses partnership, pitching, riset, dan juga negosiasi. Hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Poin kelima yaitu tentang tools dan juga kemampuan saya menggunakan tools tersebut. Terdapat beberapa tools yang mungkin cukup relevan dengan analisa bisnis, dan beberapa tools tersebut seperti Microsoft Word dengan kemampuan 10/10, Microsoft Excel 10/10, Canva 10/10, Trello 10/10, Figma 8/10, Power BI 8/10, dan juga Python 7/10. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya berharap saya dapat berkontribusi secara langsung di Telkom Indonesia melalui program magang Kemenaker ini. Saya siap belajar, saya siap berkembang, dan saya siap memberikan nilai tambah pada tim yang akan saya dukung nanti.